Hi everybody, Mr. Eko here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Saya adalah Kapten Bina Ilmi. Jadi hari ini saya akan menyampaikan tugas saya sebagai asisten dari Pak Eko. Saya akan menyampaikan kepada kakak-kakak semua bahwa hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi yang tentunya baru ya, yaitu mengenai hukum Faraday 1. Jadi, setelah menonton video ini, kakak-kakak semua bisa menyelesaikan hukum Faraday 1, baik itu nanti ketika disoal dengan sangat mudah. Karena nanti Kapten Bina Ilmi akan membantu kakak-kakak semua dalam menjelaskan hukum Faraday 1. Oke, silakan disimak terus videonya ya. Kakak-kakak semua, hukum Faraday 1 ditemukan oleh Michael Faraday. Kemudian bunyi hukumnya adalah jumlah zat yang dihasilkan di elektrode pada peristiwa elektrolisis dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan selama elektrolisis berlangsung. Ini adalah rumusnya, W sama dengan E dikali I dikali T per F. Itu bisa juga dipecah lagi jadi W itu sama dengan M. Kemudian E itu bisa dijabarkan jadi AR per N dikali I dikali T per F-nya itu 96.500. Jadi W atau M itu massa, I-nya kuat arus, AR-nya itu massa atom relatif, N adalah muatan ion atau nanti itu muatan bisa plus, bisa negatif ya. T itu waktunya dalam satuan detik. Jadi ini adalah rumus dari hukum Faraday 1. Oke kakak-kakak semua, kita akan dengarkan penjelasan atau contoh soal dari Pak Eko bagaimana cara menyelesaikan hukum Faraday 1. Check it out. Oke Ananda, jadi kita akan menyelesaikan contoh soal yang ada di atas ya. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Diketahui itu kuat arus, itu bisa kita simbolkan juga dengan I ya sebenarnya. Itu 10 ampere. Kemudian selain kuat arus, kita lihat yang diketahui lagi adalah waktunya T. Itu 1,5 jam. Tapi ingat kita harus konversi ini jadi detik ya. Berarti 1,5 jam kita kali 60, kemudian kita kali 60 lagi. Jadi nilainya 5400 sekon atau detik. Kemudian kita lihat juga kromium itu muatannya 3+. Makanya nilai N-nya itu sama dengan nilai muatan yang ada pada kromium. Jadi N-nya itu sama dengan 3. Kemudian yang ditanya ini adalah massa. Ditanya itu massa, tadi massa itu bisa kita simbolkan dengan M kecil atau juga bisa kita simbolkan dengan W ya. Di sini Bapak simbolkan dengan M. Kemudian baru kita masukkan rumusnya. M itu sama dengan rumus untuk menghitungnya itu AR dibagi dengan N. Oh iya, Bapak tadi belum menuliskan AR-nya ya. Nanti kita susulkan. Dikali kuat arus I atau A tadi dikali T per F-nya. F-nya tadi ketetapan nilainya 96.500. Nah, kemudian dari sini kita bisa masuk ini. Tadi kita kelupaan ya, belum menuliskan nilai atom relatif dari kromium 3. Nanti insya Allah diketahui ya AR-nya. Tapi di sini karena baru contoh, AR-nya belum diketahui. Jadi kromium itu AR-nya 52, N-nya tadi dapat 3 dikali I-nya tadi 10 ya, kita udah dapat. Kemudian waktunya itu 5400, sedangkan nilai F-nya 96.500.
Kemudian kita kalkulasikan 52 per 3 dikali 10 kali 5.400 per 96.500. Kalian bisa perpanjangin, tapi ini Bapak langsung saja. Hasilnya adalah 9,71 gram. Contoh soal yang kedua, ini adalah sekarang dibalik ya, yang disuruh mencari itu adalah waktu. Jadi dibalik saja, tapi tetap pakai rumus yang sama. Karena masanya udah diketahui tuh 1,17 gram. Berarti M-nya udah diketahui nih. Berarti nanti kita akan bolak-balik rumusnya ya. Kemudian I-nya adalah 8 ampere. Next, yang diketahui lagi selain massa, kemudian selain kuat arus, yang diketahui lagi adalah apalagi ya ini? Yang diketahui adalah ya AR-nya ya. AR-nya itu diketahui 58,5. Kemudian M-nya udah dapet, I-nya udah dapet, AR-nya udah dapet. Kemudian nilai N-nya, nilai N dari NI itu muatannya itu 2 plus ya, makanya N-nya sama dengan 2. Kemudian yang ditanya adalah waktu atau nilai T. Tentunya T-nya itu nanti dalam keadaan detik. Tapi tenang aja, nanti ketika sudah dicari itu pasti dalam detik. Jadi M itu sama dengan E dikali I dikali T per F. F-nya itu 96.500. Ketetapan ya, gak usah bingung. F-nya selalu 96.500. Kemudian M sama dengan, kita jabarin nih, E itu sama dengan AR per N ya. Tadi kita udah bahas tuh, dibantu oleh Kapten Bina Ilmi tadi. Dikali I kali T per 96.500. M-nya sama dengan, AR-nya udah dapet nih, 58,5 per N-nya itu 2, dikali I-nya 8, dikali T-nya yang ditanya, dan dibagi 96.500. Kita lanjutin. M sama dengan 58,5 per 2 itu nilainya 29,25 dikali 8T per 96.500. Kemudian kita bisa kali silang setelah ini. Jadi M dikali 96.500 dan seterusnya ya. Jadi T sama dengan M dikali 96.500 per 29,25 dikali 8. Oke. M-nya tadi sudah diketahui ya, tapi kita lupa nulis tadi ya. M-nya itu sudah diketahui sebenarnya. Jadi M dikali 96.500 ya. Nah ya, M-nya kan lupa nulis tadi, 1,17 96.500 per 29,25 dikali 8 itu nilainya 234. Oke, ini sudah hampir selesai. Tinggal kita kali. Jadi T sama dengan 1,17 kali 96.500 itu hasilnya 112.905 per 234. Jadi hasilnya waktu yang kita dapatkan adalah senilai 482,5 second atau detik.